Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali di pelajaran fisika. Sekarang kita akan belajar mengenai vektor kembali. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam vektor menggunakan metode geometri atau bangun datar dan juga metode analisis atau menggunakan cos dan sin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vektor satuan. Di vektor satuan ini kita akan mempelajari mengenai perkalian dalam vektor. Sebelum masuk ke dalam materinya, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami apa itu vektor satuan. Yang kedua, menganalisis perkalian vektor skalar. Yang ketiga, menganalisis perkalian titik pada vektor. Yang keempat, menganalisis perkalian silang pada vektor. Yang kelima, menerapkan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke dalam vektor satuan terlebih dahulu. Vektor satuan itu apa sih? Jadi, vektor satuan itu adalah vektor yang nilainya satu satuan atau nilainya 1. Vektor satuan adalah vektor ruang yang diuraikan menurut sumbu X atau I, sumbu Y ada J, dan sumbu Z terdapat K. Vektor satuan memiliki besar yang sama, sehingga I sama dengan K sama dengan J. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kan ada sumbu X. Nah, di sini sumbu X ini terdapat vektor satuan yaitu I pada sumbu X ini. Pada sumbu Y ini terdapat vektor satuan J, dan Z ini terdapat vektor satuan K. Nah, di sini untuk berlaku 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z. Kan sebelum-sebelumnya kita hanya membahas untuk 2 dimensi saja ya, X dan Y. Tapi sekarang kita akan masuk ke dalam, kita akan membahas mengenai vektor untuk 3 dimensi. Selanjutnya vektor satuan A yang memiliki komponen pada sumbu X, Y, dan Z dapat dinyatakan dengan AX, yaitu X itu tadi terdapat sumbu I, terdapat vektor satuan I, dan ditambah AY J ditambah AZ K. Maka panjang vektornya adalah panjang vektor nilai yang terdapat pada sumbu X dikuadratkan ditambah nilai yang terdapat pada sumbu Y dikuadratkan dan nilai yang terdapat pada sumbu Z dikuadratkan, atau akar dari AX kuadrat ditambah AY. Nah, agar lebih mengerti mengenai vektor satuan, kita lihat contoh soalnya. Terdapat 2 buah vektor yang berada pada ruang berikut, yaitu vektor A sama dengan 6I min 4J ditambah 8K, dan vektor B memiliki letak yaitu 4I ditambah 2J min 5K. Tentukan jumlah vektor dan selisih vektornya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam penjumlahan. Nah, pada penjumlahan ini A ditambah B, vektor A tambah vektor B, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui di soal, nilai vektor A dan vektor B yang diketahui di soal. Itu vektor A 6I min 4J ditambah 8K, vektor B 4I ditambah 2J min 5K, lalu ditambahkan. Nah, bagaimana cara penjumlahannya? Jadi, karena vektor A memiliki komponen I, J, dan K, sedangkan vektor B juga memiliki komponen I, J, dan K, maka kita tambahkan vektor yang memiliki komponen yang sama. Jadi, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi, hasilnya 6I ditambah 4K ditambah negatif 4J ditambah 2J ditambah 8K plus ditambah min 5K. Nah, hasilnya 6 tambah 4 yaitu 10I, lalu min 4
tambah 2 yaitu min 2, dan 8 ditambah min 5 itu 3. Jadi hasilnya 10i plus min 2j ditambah 3k. Nah, di sini terdapat positif dan di sini terdapat negatif. Nah, di sini terdapat negatif, di sini terdapat positif. Negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Jadi, hasil penjumlahan dari vektor satuan yang ada di soal adalah 10i min 2j ditambah 3k. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan vektor satuan. A min B, kita tulis terlebih dahulu vektor yang diketahui di soal, lalu dikurangkan dengan cara yang sama di penjumlahan, yaitu I dikurangi dengan I, J dikurangi dengan J, K dikurangi dengan K. Jadi 6I min 4I ditambah min 4J dikurangi 2J ditambah 8K dikurangi min 5K. Maka hasilnya 6 dikurangi 4 yaitu 2I, negatif 4 dikurangi 2 yaitu min 6, lalu 8 dikurangi min 5k. Min dikali min jadi positif, jadi 8 ditambah 5 yaitu 13. Nah, ini negatif ditambah positif, hasilnya negatif. Jadi pengurangan atau selisih dari vektor satuan yang ada di soal adalah 2i min 6j ditambah 13k. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkalian vektor. Kan tadi kita telah membahas mengenai penjumlahan. Sekarang kita masuk ke dalam Nah, perkalian vektor ini terbagi menjadi dua, yaitu vektor dengan skalar dan vektor dengan vektor. Nah, kalian masih ingat kan di pertemuan pertama kita mengenai pelajaran vektor? Di sana terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran vektor dan juga besaran skalar. Kita review kembali, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilainya saja, jadi tidak memiliki arah. Nah, di sini kita akan membahas dua-duanya. Nah, sekarang kita akan membahas dua-duanya, yaitu vektor dikali dengan skalar dan vektor dikali dengan vektor. Nah, vektor dikali vektor ini memiliki dua buah anak, yaitu perkalian titik dan juga perkalian silang. Sekarang kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Perkalian skalar disebutnya perkalian skalar. Jadi perkalian vektor dikali dengan skalar yaitu nilainya skalar. Jadi perkalian vektor A dengan skalar C, misalnya kita simbolkan skalar dengan C, akan menghasilkan C dikali dengan vektor A. Nah, jika skalar C atau nilai bernilai positif, maka arah vektornya sesuai dengan vektor A. Dan jika skalar C bernilai negatif, maka arah vektornya akan berkebalikan dengan vektor A. Nah, kita lihat terlebih dahulu vektor dikali dengan skalar. Jadi ini terdapat vektor A yang seperti ini, yang memiliki panjang seperti ini, dikali dengan skalar. Skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilainya saja, yaitu dikali 2 misalnya. Maka 2 dikali dengan A, maka panjang vektor ini 2 kali dengan vektor A. Nah, yang poin kedua, skalar bernilai positif, maka arah vektornya akan sesuai dengan vektor A. Nah, seperti ini. Skalarnya bernilai positif, yaitu 2, maka arahnya ke atas sama seperti vektor A. Nah, skalar bernilai negatif, maka arah vektornya akan berkebalikan dengan vektor A. Seperti contoh yang ini ada skalar dengan nilai negatif 2, maka besarnya sama seperti skalar yang ini, tapi dia berbalik arah. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke perkalian titik pada vektor. Perkalian titik pada vektor itu yaitu vektor
dikali dengan vektor itu hasilnya skalar. Untuk membedakan vektor dengan vektor yang satunya lagi, kita menggunakan titik di sini. Jadi perkaliannya bukan menggunakan X atau cross, maka diganti dengan titik. Pada perkalian ini sering disebut sebagai perkalian titik atau dot product atau skalar product. Nilai skalar hasil perkalian titik A dot B secara geometri sama dengan perkalian antar panjang proyeksi A dan proyeksi vektor A dan vektor B dengan panjang vektor B atau sebaliknya. Maka memiliki rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Sekarang kita lihat perkalian titik yang memiliki nilai yang sama, yaitu I dengan I. Kita lihat I dikali I, vektor satuan I dikali I, maka rumusnya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Maka I dot I sama dengan tadi kita ingat kembali vektor satuan itu adalah vektor yang memiliki nilai 1. Jadi ini vektor A ini memiliki nilai 1 dan vektor B ini memiliki nilai 1. Nah, nilai A-nya 1, nilai B-nya 1. Sekarang cos theta. Cos theta-nya ini I itu ada di X. Jadi dia vektor A dan vektor B-nya sejajar. Jadi tidak memiliki sudut, maka sudutnya yaitu 0. Nah, sudutnya adalah 0. Nah, cos 0 itu adalah nilainya 1. Jadi 1 dikali dengan 1 dikali dengan 1 hasilnya 1. Jadi perkalian I dot I itu nilainya sama dengan 1. Begitupun dengan J dikali dengan J, K dot K. Maka dapat disimpulkan I dot I dot I itu hasilnya 1. J dot J itu hasilnya 1 dan K dot K itu hasilnya 1. Nah, sekarang kita lihat untuk perkalian titik yang memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya I dot J. Kita lihat I itu berada di sumbu X dan J itu berada di sumbu Y. Maka ini membentuk 90 derajat. Jadi I dikali I itu rumusnya panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, tadi karena ini kita terdapat vektor satuan, jadi panjang A-nya itu 1, panjang B-nya itu 1, dan cos theta-nya karena ini membentuk sudut 90 derajat, maka cos-nya 90. Nah, seperti yang telah kita ketahui, cos 90 itu hasilnya 0, maka 1 dikali 1 dikali 0 hasilnya 0. Dapat kita simpulkan, jadi I dot J sama dengan 0, I dot K sama dengan 0, J dot K sama dengan 0. Jadi, untuk perkalian titik yang memiliki fungsi yang sama, misalnya I dot I, J dot J, K dot K, maka hasilnya adalah 1. Untuk vektor
Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dari perkalian titik supaya kita lebih mengerti apa itu perkalian titik. Nah, soalnya terdapat dua buah titik vektor yang berada pada ruang berikut. A sama dengan 6i min 4j plus 4k dan B sama dengan 4i plus 2j min 5k. Tentukan hasil perkalian vektor menggunakan perkalian titik. Seperti yang telah kita kerjakan pada soal-soal sebelumnya, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di soal, dan yang ditanyakan itu adalah A dot B ya. Jadi yang diketahuinya itu yang diketahui vektor A itu memiliki nilai 6i min 4j plus 8k dengan ini dot ini sebagai ciri bahwa ini adalah perkalian titik, dan B adalah senilai seperti ini yang terdapat di soal. Lalu seperti yang sudah-sudah, kita satukan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Jadi 6I dikali dengan 4I ditambah min 4J dikali dengan 2J ditambah 8K min 5K. Maka hasilnya 24, 6 kali 4, 24, ditambah min 4 kali 2, min 8, dan 8 kali min 5, min 40. Maka hasilnya min 24. Nah, kenapa sih hasilnya tidak berupa vektor yang masih ada IJK-nya, tapi berbentuk skalar? Nah, inilah salah satu ciri dari perkalian titik tersebut. Hasilnya adalah berbentuk skalar, yaitu tidak memiliki vektor atau arahnya. Jadi nilainya hanya 24 ini saja. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang kita lihat dari perumusannya. Maka dari soal ini, dari jawaban ini kita dapat tarik persamaan matematika, yaitu AXI, AYJ, dan AZK. Itu untuk vektor A, dan vektor B diketahui nanti ada pada soal BXI, BYJ, dan BZK. Maka kita gabungkan yang senilai AX dan BX itu I dot I, AY dot BY itu J dot J, dan AZ dot BZ K dot K di sini. K dot K. Nah, kita lihat kenapa ini bisa hilang ya di atas sini. Udah tidak ada IJK-nya ya yang di sini. Nah, kita lihat I dot I itu tadi sudah dijelaskan. I dot I itu hasilnya 1, J dot J itu 1, dan K dot K itu 1. Maka, seperti yang telah diajarkan di matematika, berapapun nilainya, jika dikali 1, maka hasilnya nilai itu sendiri. Maka di sini kita abaikan nilai 1 ini. Jadi rumus akhirnya adalah yang ini. Sebentar. Maka hasil akhir dari perkalian produk itu rumusnya adalah secara matematis dapat ditulis seperti ini. A dot B sama dengan AX kali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ kali BZ. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke perkalian silang pada vektor. Nah, perkalian silang, apa sih perbedaan perkalian silang dengan perkalian titik? Nah, salah satu perbedaannya adalah jika di perkalian titik itu tandanya adalah titik ya di sininya, maka di perkalian silang tandanya adalah silang atau X. Itu adalah sebagai tanda, salah satu cirinya dari perbedaan perkalian silang dan perkalian titik. Kalau perkalian titik itu adalah titik, kalau perkalian silang adalah silang sininya. Lalu yang kedua, perbedaannya adalah jika perkalian titik itu hasilnya skalar, maka perkalian silang ini hasilnya vektor. Nah, pada perkalian silang ini sering disebut sebagai perkalian silang atau cross product atau vektor product. Nah, cross itu adalah silang ya. Poin kedua, besar vektor hasil perkalian silang
vektor A dikali vektor B ini secara geometri sama dengan jajar genjang. Nah, kalau yang tadi perkalian titik itu dia pertambahan ya, penjumlahan garis lurus. Kalau kita sekarang perkalian silang ini jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Maka perumusannya seperti ini. Nah, salah satu beda yang selanjutnya adalah jika di perkalian titik itu ini adalah cos. Nah, di perkalian silang ini yang kita gunakan adalah sin, bukan cos lagi gitu. Kita lihat perkalian silang. Jika terdapat dua komponen yang sama, I kali I cross I, sama dengan, ini rumusnya, panjang A dikali panjang B sin theta, maka I cross I sama dengan 1 kali 1, karena ini vektor satuan ya, jadi nilainya 1 dikali 1, sin, nah ini 0, kenapa 0? Karena seperti sebelumnya, A dan B itu A dan B itu saling berhimpitan sehingga tidak membentuk sudut, jadi sehingga sudutnya 0. Nah, seperti yang kita tahu sin 0 itu hasilnya 0, maka I cross I sama dengan 0. Begitupun dengan J cross J, K cross K, maka hasilnya semuanya 0. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau yang berbeda komponen seperti I cross J. I cross J rumusnya panjang A dikali panjang B dikali sin theta. Panjang A yaitu 1, panjang B yaitu 1, sin. Nah, lihat ini I itu adalah X, sedangkan J itu adalah Y. Nah, di sini kita lihat dia membentuk sudut 90 derajat. Maka sinnya adalah sin 90. Nah, nih sin 90. Nah, sekarang kita lihat I cross J, ini harusnya J ya. I cross J sama dengan 1 dikali 1, sin 90 itu hasilnya adalah 1, maka hasilnya 1. Jadi, dapat kita simpulkan I cross J sama dengan 1, I cross K sama dengan I cross J sama dengan 1, I cross K sama dengan 1, I J cross K sama dengan 1. Seperti itu. Nah, di sini kita juga ada yang dinamakan dengan siklus perkalian silang. Nah, ini ada I, ini ada J, dan ini ada K. Ini I, ini ada J, dan ini ada K. Nah, kalau searah jarum jam, dia bergerak searah jarum jam, maka hasilnya semuanya positif. Jadi I cross J hasilnya K. I cross J hasilnya K, searah jarum jam, hasilnya K. K cross J cross K sama dengan I. I cross K, K cross I sama dengan J. Nah, sekarang kita lihat yang berlawanan arah jarum jam. Itu hasilnya semuanya negatif. Jadi, I cross K hasilnya negatif J. J cross I hasilnya negatif K. Sedangkan K cross J hasilnya negatif I. Seperti itu. Jadi, ingat-ingat saja kalau searah jarum jam, maka hasilnya positif, dan jika berlawanan arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, hasilnya negatif. Nah, perkalian silang pada dua vektor yang mengapit sebuah sudut dinyatakan dengan rumus A cross B sama dengan panjang A panjang B dikali sin theta. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya.
Nah, terdapat dua buah vektor yang berada pada ruang berikut. A sama dengan 6i min 4j plus 8k, dan B sama dengan 4i plus 2j min 5k. Tentukan hasil perkalian vektor menggunakan perkalian silang. Di sini kita lihat terlebih dahulu perumusan matematika secara matematika dari perkalian silang pada vektor. A cross B sama dengan AXI plus AYJ plus AZK dikali di cross sama BXI plus BYJ plus BZK. Jadi yang ini itu nanti akan diketahui di soalnya. Nanti akan diberitahu di soalnya. Lalu cara pengkaliannya adalah seperti ini. A, Y, BZ min AZ, BY itu untuk I. Lalu AZ, BX min AX, BZ untuk J. Dan AX, BY min AY, BX untuk K. Nah, ini kan lumayan susah ya. Jadi cara mengetahuinya agar mudah itu adalah kan seperti ini ya. I itu adalah X, J itu adalah Y, dan Z itu adalah K. K itu adalah Z. Jadi kan ada X, lalu pasti ada Y, lalu pasti ada Z. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan I. Berarti I itu tidak membutuhkan X karena I adalah temannya X. Jadi pasti di sini adalah Y dan Z. Lalu sebaliknya di sini kita balik. Kan ini di sini Y terlebih dahulu baru Z. Sekarang kita balik Z dulu baru Y. Begitupun yang J. J itu kan adalah Y. Maka dia tidak membutuhkan Y di sini. Maka di sini adalah Z dan X. Lalu ini kebalikannya, X terlebih dahulu baru Z. Lalu yang ini K, K itu adalah Z, jadi dia tidak membutuhkan Z, komponen Z. Maka yang dibutuhkan hanya X dan Y. Jadi Z, lalu Z ke X dan Y. Karena ini X terlebih dahulu baru Y, maka setelahnya dibalik Y baru X. Nah, ini tidak usah dibingungkan nanti kalau sudah belajar vektor, matriks, materi pada matematika matriks, ini akan gampang. Cuman karena belum belajar, sekarang lihat terlebih dahulu rumusnya terlebih dahulu saja. Nah, kita kerjakan perkalian cross ini. Pertama A cross B, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui pada soal. Dan salah satu ciri dari vektor X. Nah, lalu seperti yang diketahui di rumus atas, AY BZ, AY itu min 4, BZ itu min 5, dikurangi dengan AZ, BY, AZ itu 8 dan BY itu 2 untuk I. Lalu lihat kita untuk J, AZ, BX. AZ itu 8 dikali dengan BZ itu, AZ itu 8 dikali dengan BX. BX itu 4 dikurangi dengan AX, BZ. AX itu adalah 6 dikali dengan BZ yaitu min 5 untuk J. Nah, sekarang kita lihat yang K. K itu BX, BY. BX itu adalah 6 dikali dengan BY adalah 2 dikurangi AY, BX. AY itu adalah min 4 sedangkan BX adalah 4. Maka ini untuk K. Maka tinggal kita kalikan terlebih dahulu min 4 kali min 5 20, min kali min plus dikurangi 8 kali 2 16, 20 min 16 untuk I.
Lalu 8 kali 4 itu hasilnya 32 dikurangi 6 kali min 5 yaitu 30, positif kali negatif yaitu negatif. Nah, sekarang yang ini 6 kali 2 yaitu 12 dikurangi dengan 4 kali 4 yaitu 16 karena ini negatif. Positif kali negatif maka hasilnya negatif. Nah, baru kita jumlahkan 20 kurangi 16 yaitu 4, 32 min 30. Jadi ini plus 32 tambah 30 yaitu 62J. Dan 12 min kali min yaitu plus 12 ditambah 16 yaitu 24K. Nah, inilah hasilnya dari contoh soal perkalian silang. Nah, tadi bedanya kalau perkalian dot itu hasilnya adalah tidak ada IJK-nya, maka di perkalian silang ini hasilnya dalam bentuk IJK, tidak dalam bentuk skalar seperti itu. Itulah yang menjadi bedanya. Nah, kita lihat terlebih lagi, ini supaya lebih jelas, bisa ditulis agar tidak lupa. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar yang tersedia di Google Classroom. Tidak usah malu bertanya. Insya Allah dijawab. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.